Semoga saudara baik-baik saja. Saya Pendeta Joni Delima mengajak saudara untuk memiliki kerinduan dan kecintaan pada firman Tuhan. Dan sapaan firman Tuhan hari ini berada di bawah sorotan tema, lain dulu, lain sekarang. Untuk pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang berkuasa mengendalikan waktu dan masa. Kami bersyukur untuk kairos Tuhan atas hidup kami, dan kami hendak mengisinya dengan kebenaran firman-Mu. Kuasailah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini Pengkhotbah pasal 7 ayat 10. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Saudara-saudaraku, jujur harus kita akui bahwa salah satu kecenderungan terburuk dari setiap kita adalah suka membanding-bandingkan apa yang melekat pada diri kita atau yang kita miliki dengan apa yang ada pada orang lain. Sebagai contoh, jika nilai yang diperoleh anak atau cucu kita di sekolah berada di bawah standar, maka selalu ada kecenderungan dalam diri kita untuk membandingkan dengan anak atau cucu orang lain yang nilainya di atas rata-rata. Hal yang sama terjadi ketika kita bekerja, lalu mendapat perlakuan yang tidak adil. Kita sering berkata, kok dia dan saya kerjanya sama, bahkan saya lebih baik dari dia, tetapi kenapa dia begitu cepat naik pangkat sementara saya tidak pernah dipromosikan untuk naik pangkat? Atau banyak pasangan nikah setelah menjalani kehidupan berumah tangga, selalu ada kecenderungan untuk membandingkan pasangannya dengan pasangan orang lain. Bahkan waktu atau zaman pun kita suka membanding-bandingkan. Kondisi masa lalu dengan masa kini diperdebatkan. Sepertinya masih lebih nyaman keadaan di masa lalu dibandingkan di zaman sekarang ini. Dulu makanan masih murah, segala kebutuhan tidak sulit didapatkan, bensin murah, keadaan aman, nggak seperti sekarang, mau cari uang saja sulitnya minta ampun. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang masa atau waktu. Bagaimanapun panjangnya suatu masa atau waktu atau orde di dunia ini, pasti ada titik akhirnya, lalu berganti dengan masa atau orde yang baru dengan warna tersendiri. Sebagai contoh, era yang sudah kita lalui adalah era di mana TV tabung menguasai pangsa pasar. Dunia telekomunikasi diwarnai dengan menjamurnya wartel atau warung telekomunikasi, di mana kita harus ngantri untuk dapat giliran berhubungan dengan orang lain. Studio foto pun menjadi sasaran untuk mengabadikan momen ketika anak atau cucu kita selesai studi pada masing-masing jenjang, dan masih banyak yang lain. Tetapi di era sekarang yang disebut era digital atau virtual, segalanya berubah secara total dan yang lama pun hilang seperti embun di siang hari. TV tabung tinggal jadi barang rongsokan, telepon rumah ditinggalkan berganti handphone dengan segala fasilitas yang serba canggih, dan komunikasi pun tidak lagi butuh waktu yang lama, bahkan bertatap muka secara langsung pun via video call dimungkinkan. Informasi atau berita begitu mudah diakses, semua orang begitu mudah mengabadikan momen indah sehingga tidak diperlukan lagi fotografer dan masih banyak lagi yang lainnya. Intinya, tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini. Semuanya ada masa akhirnya, sehingga tak patutlah kita membangga-banggakan apa yang dulu dengan apa yang sekarang. Ingatlah bahwa kekekalan hanya ada di sorga. Oleh karena itu sang pengkhotbah mengatakan bahwa akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Pengkhotbah pasal 7 ayat 8. Sebab di akhir dari masa yang kita jalani akan ada sesuatu yang baru. Artinya bahwa akhir selalu berbicara tentang tujuan dan visi yang akan dicapai. Akhir dari suatu hal selalu bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah bisa mengakhiri segala sesuatu dengan baik, sesuai dengan target kita semula. Seperti ketika kita membangun rumah tangga, kita bermimpi punya anak dan dimungkinkan menuntun mereka mencapai prestasi yang gemilang dalam hidup. Apakah hal itu terwujud di titik akhir dari masa yang seharusnya dilalui?
Oleh karena itu sang pengkhotbah berkata bahwa kita tak boleh memandang masa lalu itu lebih baik daripada masa sekarang. Jika kita membandingkannya dan berkata bahwa yang dulu lebih baik dari yang sekarang, maka hal itu sama saja dengan pemikiran orang yang tak berhikmat. Pengkhotbah mengingatkan kita bahwa untuk segala sesuatunya ada masa dan ada waktunya. Masa lalu telah berakhir dan itu harus dilupakan, dan masa sekarang adalah masa yang harus kita jalani. Saya hanya mau mengatakan bahwa sehebat dan sekuat apapun kita tidak akan pernah merubah apa yang sudah berlalu. Kita tidak dapat lagi menarik waktu itu untuk berlaku di waktu sekarang. Yang menjadi soal bagi kita sekarang adalah kita harus bekerja sebaik-baiknya di masa sekarang ini agar kita boleh menuai hasil akhir dari segala karya dan juang kita di masa yang akan datang, yang sudah pasti akan mempunyai kisah yang baru lagi. Karena itu saya mau menegaskan hal ini. Miliki sikap yang tak mudah menggerutu jika memandang keberhasilan orang lain. Justru hal itu harus memotivasi saudara untuk berjuang menjadi yang terbaik. Percayalah, saudara memiliki Tuhan yang setia untuk mendampingi dalam perjuangan meraih masa depan. Lain dulu, lain sekarang, tetapi bersama Tuhan segalanya akan menjadi indah. Tuhan Yesus memberkatimu.